sering terjadi kemacetan akibat dari keterbatasan personil, kemudian juga dengan banyaknya jumlah kendaraan angkutan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi. Kita sudah membuat pos pantau ada 5 titik. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan para supir angkutan batubara agar ikut taat aturan. Menyikapi carut-marutnya penggunaan jalan untuk angkutan batubara di Provinsi Jambi, mulai Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023, angkutan batubara yang tidak memakai stiker lambung dilarang beroperasi di rute jalan transportasi batubara di Provinsi Jambi. Pemberlakuan aturan ini ditandai dengan digelarnya apel gelar pasukan Tim Dalgakum Angkutan Batubara Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, dari 9.300 angkutan batubara yang terdata, 70% diantaranya sudah dipasang stiker. Lebih jelasnya, berikut pernyataan Ismet Wijaya. Saksikan bersama bahwa kami dari tim Satgaswas Dalgakum Angkutan Batubara Provinsi Jambi melaksanakan apel gelar pasukan tim Satgaswas Dalgakum Angkutan Batubara di wilayah Provinsi Jambi. Ini adalah sesuai dengan apa yang menjadi permintaan Pak Gubernur kepada kami agar dilaksanakan penambahan personil untuk pengamanan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian angkutan batubara di Provinsi Jambi. Karena setelah lihat bersama kita saksikan bersama bahwa akhir-akhir ini memang sering terjadi kemacetan akibat dari keterbatasan personil, kemudian juga dengan banyaknya jumlah kendaraan angkutan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi. Dengan pendataan kami bahwa angkutan batubara yang akan dipasang stiker nomor lambung adalah sebanyak 6.630. Itu adalah kendaraan angkutan batubara yang terdata, yang diusulkan oleh masing-masing transportir untuk melaksanakan kegiatan hauling batubara, dan sesuai dengan kesepakatan antara Disub dengan Dirlantas Polda Jambi terkait dengan jumlah kendaraan angkutan batubara yang beroperasi per malamnya itu tetap 4.000. Hanya saja kalau kendaraan yang terdata yang stiker 6.630 nanti tinggal diatur aja pemberangkatannya, diatur per malamnya 4.000, mungkin sisanya untuk yang malam berikutnya dan sebagainya. Itu bisa aja, itu teknis saja. Untuk rest area ya? Iya. Untuk ini kami jadikan adalah lokasi untuk kantong parkir utama, juga sekaligus sebagai checkpoint. Di sini checkpoint untuk kendaraan batubara. Dengan harapan karena sini punya daya tampung yang besar, bisa mencapai 10.000 kendaraan, betul Pak ya? Ini bisa kita melakukan pengaturan pemberangkatan angkutan batubara bisa dilaksanakan di sini, setelah mereka berangkat dari Mulut Tambang, Mulut Tambang nanti bisa bergerak, baik itu dari Sarolangun maupun dari Kotoboyo. Dari Sarolangun maupun dari Tebo, itu nanti tidak perlu mampir di kantong parkir, kalau waktunya terkejar. Kalau mereka berangkatnya lebih awal, insya Allah pasti akan diatur untuk istirahatnya di sini, menunggu jam pemberangkatan berikutnya, sebagaimana nanti yang diatur oleh Pak Kaslantas Polres Kota Dari. Terkait dengan selain plat BH plat non BH, Jadi sebagaimana yang sudah kami sepakati dalam rapat-rapat sebelumnya antara transportir dengan perusahaan tambang itu. Silakan mereka melakukan kontrak kerjasama, baik itu dengan kendaraan plat BH maupun non BH. Asalkan plat non BH itu bisa dimutasi, artinya bisa dimutasi karena memenuhi syarat untuk dimutasi, yaitu pemiliknya ber-KTP Jambi, itu sudah jelas bisa dimutasi. Nantinya dalam penegakan hukumnya, kalau mereka kedapatan belum melaksanakan proses mutasi, maka harus menandatangani surat pernyataan bersedia dimutasi sampai dengan nanti pemberlakuannya sampai dengan bulan Mei 2023. Setelah itu mereka kalau tidak mutasi juga akan dilakukan penindakan, tidak boleh beroperasi di wilayah Provinsi untuk mengangkut batubara. Tapi kalau angkut yang lain silakan, kecuali batubara mereka tidak boleh beroperasi. Persoalan ini kendaraan ini yang memenuhi persyaratan, sebagaimana yang sudah kendaraan itu yang sudah bergabung dengan transportir resmi, yang datanya diinput dalam aplikasi itu akan diberi stiker,
persoalannya saat ini kenapa belum diberi stiker, karena stiker itu sebagaimana arahan saya tadi masih dalam proses pemasangan ya, sudah dicetak, sudah diserahkan kepada transportir, cuman transportir masih kesulitan untuk bertemu dengan kendaraan-kendaraannya itu dari sepanjang jalan, dari mulai dan paling jauh Sarolangun Tepo sampai ke Talang Duku Niaso itu susah mengumpulkannya. Nah, jadi memang butuh waktu. Itu yang alasan dari pihak mereka. Jadi insya Allah kita masih nunggu waktu, kita beri target sampai dengan 14 hari ke depan, pelaksanaan pemasangan stiker ini sudah bisa 100%. Nah, apabila sudah 100%, maka kita akan terapkan pemberlakuan tegas bahwa yang tidak stiker tidak boleh muat batu di mulut tambang dan tidak boleh bongkar batu di pelabuhan TUKS. Kemudian menurut Kasat Lantas Polres Batanghari, AKP Sudi Harsono, ada 6 titik di Kabupaten Batanghari, 2 titik di Muaro Jambi dan 3 titik di Kota Jambi yang akan dijaga. Terkait pengaturan kendaraan batubara di Batanghari, kita sudah membuat pos pantau ada 5 titik. Jadi dari BBC, Ternam, Tembesi, Jembak, dan Kota Boyo. Selain itu kita juga menempatkan petugas di batas-batas wilayah Tepo, Talangun, dan Muaro Jambi untuk mengendalikan jumlah kendaraan batubara yang melintas di Kabupaten Batanghari. Terkait penggunaan kendaraan non-BH, kami dari Satuan Lantas Batanghari telah melaksanakan penertiban mulai tanggal 6 Februari kemarin dan akan berlanjut. Jadi bagi kendaraan yang non-BH agar melengkapi surat izin operasional. Jadi yang berlaku sampai tanggal 30 April 2023. Untuk imbauan kepada para sopir untuk lebih tertib dalam berlalu lintas dan patuhi apa yang sudah menjadi ketentuan yang telah disampaikan dari Direktur Lalu Lintas, dari Dinas Perhubungan, dan bagi semua untuk selalu patuh dan taat dalam berlalu lintas. Sementara menurut Ketua Asosiasi Bersama Pengemudi Angkutan Batubara, Sarkoni, dalam menyikapi aturan ini, pihaknya akan mendukung penuh aturan dan akan selalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Jadi sebagai Ketua BPABB Provinsi Jambi sangat berenergik untuk supaya mendukung program pemerintah yang akan dilaksanakan mulai 10 Februari ini. Himbauan saya kepada semua instansi terkait agar dapat dia memahami dan mengerti dan mengikut aturan yang telah ditetapkan di Provinsi Jambi. Nah, tidak lain tak bukan kita hanya untuk membantu kelancaran baik pun dari jalan umum, jalan nasional, supaya mobil batubara itu terarah beratur, dan juga kita harapkan perkembangan ekonomi Provinsi Jambi ini akan meningkat dengan adanya tambang batubara. Tidak nutup kemungkinan juga para pertambang juga dan pemerintah mengambil kebijakan untuk memperhatikan masyarakat yang terdampak. Arti kata pihak pertambangan batubara juga dapat kita dari asosiasi minta memperhatikan wilayah-wilayah yang terdampak dengan batubara. Apakah itu diberikan sumbangsi kepada desa-desa yang dilewat ataupun di stapel yang terganggu, karena itu kita memang harus ada kerjasamanya antara pihak tambang dan transportir, dan saya tegaskan tidak ada lagi yang nama pemain DU ya. Para DU itu harus bergabung dengan transportir karena ada menjamin para supir. Nah, itu yang kita harapkan dengan apelnya penegasan Satgas untuk angkutan batubara ini berlaku mulai tanggal 10 hari ini, berlaku mulai jam 18.00 sampai jam 8 pagi ya.
Nah nanti itu berkesambungan di mana titik-titik yang rawan. Nah itulah harapan dari kita, dari asosiasi pihak supir. Dengan adanya nomor lambung, berarti kita sudah mengetahui tidak ada lagi yang nama angkutan batubara itu yang ilegal sifatnya. Ya. Karena nomor lambung itu kita memang sudah ada terdaftar dan akan ditindak tegas oleh petugas yang telah ditentukan. Jadi ada posko-posko. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada supir angkutan batubara agar ikut taat aturan. Dengan adanya aturan ini, supir dapat membawa mengangkut batubara dari tambang sampai ke pelabuhan aman, dan sehingga dia dapat menutupin keluarganya. Ya, itulah sebenarnya kuncinya, tidak lain tidak bukan. Bagaimana juga supir-supir angkutan batubara dapat berjalan aman dan dia mendapatkan hasil untuk menghidupi keluarganya. Himbauan saya terhadap para supir, mulai tanggal 10 yang belum mendapatkan nomor lambung, ya, transportir maupun supir silakan merapat ke kantor JPADB. Itu himbauan ya, karena banyak orang itu supir-supir masih bingung di mana dia dapat nomor lambung, transportir mana yang dia mau dihubungi. Oh gitu Pak. Ya, itu himbauan dari kedua. Demikian, Ahmad Lubis, Mediator News melaporkan.